Bila kau ada di dalam Dia, kau selamat dan hidup selamanya. Tuhan Yesuslah yang diberi Allah, hanya Dialah Bapa penyelamat. Bila kau ada di dalam Dia, kau selamat dan hidup selamanya. Kau selamat dan hidup selamanya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Baik, kami sapa putri yang baru hadir. Ya, puji Tuhan. Ya, baik, puji Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya Bapak Charles Nomora yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur di akhir pekan ini Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sangat luar biasa. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang terus menuntun, memberkati, menguatkan, dan memberikan kami semangat rohani yang rindu terus mengenal-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang begitu mengasihi kami semua. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami selamat dan hidup selamanya di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi salam selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Kita lanjutkan lagi, saudara-saudaraku, pembelajaran kita yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, kita memasuki Galatia pasal 5. Kita akan melihat kebenaran firman Allah di ayatnya yang ke-6 ini. Sangat luar biasa. Mari, saudaraku ya. Saya akan membacakan untuk kita. Maaf. Saya akan membacakan untuk kita Galatia pasal 5. Ayatnya yang ke-5 dan 6. Ya, saudaraku, kita sudah maju ke ayatnya yang ke-6. Dan saya bacakan untuk kita. Masing-masing kita bisa melihat Alkitab kita, saudara-saudaraku. Di ayatnya yang ke-5 dan 6. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan membaca sekali lagi ayatnya yang ke-6. Kita dengarkan baik-baik pernyataan kebenaran kasih karunia Allah yang sangat luar biasa ini. Sekali lagi di ayat 6 dikatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Tidak mempunyai arti apapun. Tidak penting. Hanya iman yang bekerja oleh kasih yang penting dan yang punya arti. Itu yang berarti. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita renungkan kata-kata yang sangat luar biasa. Di awal dikatakan di ayat 6-nya, sebab
bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapakah mereka, saudara-saudaraku? Tentu saja kita tahu bahwa itu adalah orang-orang yang percaya, yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus, percaya kepada Injil kasih karunia Allah yang diberitakan Paulus. Di pasal 1 sudah dikatakan, barang siapa yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Paulus katakan di pasal 1 ya, kitab Galatia ini. Tetapi di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dikatakan, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mereka yang ada di dalam Yesus adalah setiap orang yang percaya kepada penebusan pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, dan langsung termeterai dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus mengambil setiap hidup orang percaya itu dari Adam, hidup yang lama, dan kita hidup yang baru ini kita peroleh pada saat kita percaya bahwa Yesus Kristus telah menebus segala dosa kita. Pada saat itu Roh Kudus memeteraikan kita dan membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus. Jadi ke dalam tubuh Kristus. Itulah yang menjadikan kita di dalam Yesus, saudara-saudaraku. Jadi tidak ada ya orang yang tidak dimeteraikan dengan Roh Kudus berada di dalam Yesus. Justru karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita juga dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan kita menjadi anggota tubuh Kristus untuk selama-lamanya. Jadi setiap orang yang telah diselamatkan itulah, orang-orang kudus itulah yang disebut orang-orang yang berada di dalam Kristus Yesus. Bukan di luar Kristus yang dibicarakan di sini, tapi ini berbicara khusus kepada setiap orang yang sudah mengerti dan menerima kasih karunia Allah, dan kepada mereka, kepada kita, orang-orang yang sudah ditempatkan di dalam Kristus Yesus menjadi anggota tubuhnya secara permanen. Maka saudara-saudaraku, di sini dikatakan bahwa soal masalah sunat, disunat atau tidak disunat, itu tidak mempunyai sesuatu arti, tidak punya arti apa-apa, ya, tidak ada gunanya dan tidak penting, ya, saudara-saudaraku. Nah, ini sangat menarik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena ini adalah berarti masalah iman, ya, bukan masalah apa yang dikerjakan oleh tangan manusia. Karena sunat itu tangan manusia yang mengerjakan itu, perbuatan manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, dan manusia yang mengerjakannya. Tapi di sini di dalam Kristus Yesus saat ini Paulus mengatakan itu tidak mempunyai andil, ya, tidak mempunyai arti penting katanya. Ya, kata Paulus di sini, ya, tidak mempunyai arti penting, tapi hanya hanya iman yang bekerja oleh kasih, itulah yang mempunyai suatu arti, ya, itulah yang bermakna, saudara-saudaraku, itulah yang penting, kepercayaan itulah
yang diurus oleh Allah saat ini untuk membuat manusia, membuat kita menjadi berkenan kepadanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengarkan baik-baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa pernyataan seperti ini, bahwa bersunat atau tidak bersunat tidak penting atau tidak mempunyai arti apa-apa, tidak bisa diekspos ya oleh Paulus, kecuali karena program Allah telah berubah dari bangsa Israel kepada bangsa lain. Sekali lagi, Paulus tidak pantas mengatakan kata-kata seperti itu, kecuali karena program Allah telah berpindah atau berubah dari bangsa Israel kepada bangsa lain. Jadi itu sangat penting Bapak Ibu Saudaraku, kita pahami. Kenapa? Karena Petrus, Yakobus, Yohanes tidak bisa membuat pernyataan seperti itu selama pelayanan mereka. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Tidak bisa apa? Tidak bisa Petrus mengatakan bersunat atau tidak bersunat tidak penting ketika dia melayani bangsa Israel. Ketika dia memberitakan firman kepada bangsa Israel, tidak pantas Yakobus, Yohanes, Petrus memberitakan kata-kata seperti itu kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Sebentar akan kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa tidak pantas, kenapa tidak layak, ya. Petrus, Yakobus, Yohanes berkata-kata seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus, ya, tentang sunat bukanlah konsep, ya, bukanlah konsep, ya, kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, tetapi konsep tentang sunat atau tidak bersunat tidak penting, itu adalah diekspos, dibukakan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat di pasal 2, ya, kepada Petrus, Paulus memarahi dia, ya. Paulus menegur keras Petrus. Kenapa? Karena Petrus membawa-bawa konsep tentang sunat kepada bangsa lain. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan dengan baik penjelasan ini. Oleh karena itulah uniknya, itulah keunikan, itulah kekhususan, keistimewaan pelayanan Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. Dan ini banyak orang tidak mengetahuinya, banyak orang yang tidak mengerti Bapak Ibu Saudaraku, ya, kekhususan keistimewaan pelayanan Rasul Paulus, Rasulnya Yesus Kristus kepada kita bangsa-bangsa lain. Itu Bapak Ibu Saudaraku tidak dipahami oleh banyak orang, sehingga mereka mencampur adukan programnya Israel kepada kita bangsa lain. Maka disitulah kejatuhan daripada jemaat Galatia, karena jemaat Galatia adalah jemaat kudus dari bangsa lain, tetapi mereka terpengaruh, mereka terjebak, bahkan mereka masuk pada perangkap daripada orang-orang Yahudi yang memaksakan bahwa hukum Taurat harus juga ditaati oleh bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah keunikan daripada kasih karunia Allah, inilah keistimewaan daripada kebenaran kasih karunia Allah hanya melalui iman, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh karena rahmat-Nya, rahmat kasih karunia daripada Yesus Kristus, yaitu pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang menciptakan kita di dalam Yesus Kristus, menciptakan kita baru di dalam Yesus Kristus, dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus semata-mata hanya melalui iman,
dan bukan karena usaha perbuatan tangan manusia, termasuk juga bukan karena sunat, Bapak Ibu Saudaraku. Maka Rasul Paulus di sini menegaskan bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu kelebihan apapun bagi seseorang yang melakukannya saat ini. Yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai keistimewaan dan keunggulan manusia saat ini adalah apabila dia sudah berada di dalam Yesus Kristus, oleh karena dia percaya kepada kasih karunia Allah pada salib Kristus Yesus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita, dan yang telah menjadikan kita anggota tubuh Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita hidup sebagai orang-orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, dari hukum Taurat, dan juga dari maut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kenapa statementnya pernyataan? Kenapa statement pernyataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus bersunat atau tidak bersunat tidak penting, tidak mempunyai arti apa-apa saat ini? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu, saudaraku, bahwa pernyataan yang demikian tidak boleh disampaikan oleh rasul manapun apabila berbicara kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Berita yang seperti itu tidak boleh dikemukakan, saudara-saudaraku, karena sunat itu adalah perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-17, saudaraku ya. Jadi saya mengajak kita, saudaraku, melihat di Kejadian 17. Sebelum Kejadian 17, lebih baik saudara-saudara dan saya ya membuka terlebih dahulu di dalam Lukas pasal 2 dulu ya. Kita coba lihat ya di Lukas pasal 2 tentang Yesus Kristus selama pelayanannya di bumi tidak bisa mengatakan firman yang disampaikannya kepada Rasul Paulus bahwa bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa membedakan pelayanan Yesus di bumi dengan pelayanan Yesus yang sorgawi saat ini. Ya, bahwa pelayanan Yesus bukan pelayanan yang duniawi saat ini, bukan pelayanan di bumi tentang kerajaan sorga di bumi, karena pelayanan Yesus Kristus tentang kerajaan sorga di bumi tidak bisa lepas dari sunat secara lahiriah. Sekali lagi saudaraku, tidak bisa lepas dari kepatuhan, ya, keterikatan kepada sunat secara lahiriah. Pelayanan Yesus di bumi kepada bangsa Israel itu adalah keharusan, sunat adalah keharusan. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Lukas pasal 2. Kita lihat dulu ya, Lukas pasal 2. Ya, di ayatnya yang ke-21. Ya, ayatnya yang ke-21 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat Alkitabnya masing-masing dengan sangat jelas. Ya, saudaraku ya, di ayat 21 dikatakan, dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan. Ya, jadi tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku Yesus mengajarkan ya bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Ya, tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku, firman itu disampaikan ketika Yesus ada di bumi. Ya, karena Yesus sendiri pun taat dan turut kepada perintah hukum Taurat, sehingga Yesus pun harus disunatkan oleh orang tuanya pada hari ke-8. Jadi saudaraku, kalau orang-orang pengikut Yesus mengatakan kami mengikut Yesus, pengikut Yesus yang seperti apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, mengikut Yesus ketika Yesus melakukan hukum Taurat di bumi,
ataukah mengikut Yesus yang surgawi yang saat ini ya hidup di dalam kebenaran tanpa hukum Taurat, tetapi disertai oleh kasih karunia Tuhan yang sempurna sesudah salib atau sebelum salib. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kebenaran Allah yang memberkati setiap orang yang percaya saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kebenaran ya bersunat atau tidak bersunat tidak penting, itu adalah dinyatakan sesudah Yesus Kristus menyelesaikan segala sesuatu ya yang berkaitan dengan penggenapan hukum Taurat di atas kayu salib. Yesus berkata sudah selesai. Jadi saudaraku, ya dikatakan tadi di ayat 21, ketika segenap 8 hari Yesus harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Ya, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi di sini motivasi daripada orang tuanya, ya, motivasi daripada Yusuf dan Maria, saudara-saudaraku, membawa Yesus ke Yerusalem adalah karena melakukan perintah hukum Taurat, ya, dan Yesus pun hidup di bawah hukum Taurat, saudara-saudaraku, ya. Nah, itu kita lihat ketika Yesus berbicara menyampaikan firman-Nya dari sorga kepada Rasul Paulus, justru Yesus mengatakan bahwa sekarang kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia Allah. Ya, sekarang kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Ya, saudaraku, kita lihat di ayat 23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban. Ya, lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi ketika Yesus di bumi ini ada persembahan korban. Ya, menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati menurut hukum Taurat. Apa seperti itu Bapak Ibu Saudaraku? Kita sekarang mencermati atau memaknai ya kehidupan yang benar kepada Yesus Kristus saat ini, bahwa kita harus membawa korban-korban Bapak Ibu Saudaraku? Tidak kan? Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah ya kenyataannya bahwa ketika Yesus Kristus hidup di bumi ini, saudara-saudaraku, ya dia sendiri ya menuruti hukum Taurat sampai kepada persembahan korban-korban, ya, dan korban-korban hewan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kenapa kita tidak melakukan seperti itu kalau kita ya memaknai menjadi pengikut Yesus seperti Yesus di bumi? Ketika Yesus lahir dan menjadi besar, melayani di tengah-tengah bangsa Israel, ya, sebagai anak manusia, kalau model pelayanan kita adalah mengikut Yesus seperti Yesus melakukannya di bumi, kenapa kita tidak bersunat Bapak Ibu Saudaraku? Kenapa kita tidak mempersembahkan korban-korban juga? Jadi ini harus dijawab. Semua orang yang mengatakan pengikut Yesus yang bagaimana, saudara-saudaraku? Ya, jadi bahwa saat ini ada program Allah yang istimewa, yang berbeda, yang disampaikan oleh Yesus Kristus, rahasia yang dibukakannya melalui Rasul Paulus tentang kasih karunia Allah. Itulah saat ini, saudara-saudaraku, itulah saat ini pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, yaitu menyatakan kasih karunia-Nya, di mana kita tidak terikat pada hukum Taurat, tidak terikat pada
sistem pelayanan yang dilakukan oleh Yesus ketika di bumi, karena sistem pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika di bumi adalah sistem pelayanan menurut hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini perlu direnungkan baik-baik supaya jangan mencampurkan ya para pengajar-pengajar Alkitab, para pengkhotbah-pengkhotbah, jangan mencampur adukan ya program pelayanan Allah kepada bangsa Israel dengan bangsa lain. Itu dua hal yang berbeda, saudaraku ya. Nah, coba kita lihat lagi di ayatnya yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan yang saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Bagi Israel, bukan bagi semua orang di muka bumi. Bagi Israel. Saya bukan Israel, saudara bukan Israel. Kita adalah orang-orang dari bangsa lain. Ya, berbeda orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Kita orang bukan Yahudi. Israel adalah orang Yahudi. Ya, Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia, ya, Yesus yang diurapi Tuhan. Ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya, oleh Maria dan Yusuf, untuk melakukan kepada Yesus apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Jelas Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Jadi baik orang tua Yesus Kristus secara manusia, ya, mereka melakukan segala sesuatu untuk dikatakan di situ membawa Yesus Kristus ke hadapan Tuhan, ke hadapan Allah Bapa adalah berdasarkan motivasi ketaatan kepada hukum Taurat. Ya, apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ya, itulah yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf kepada Yesus Kristus, dan Allah Bapa berkenan untuk menerima pelayanan itu, saudara-saudaraku. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lantas sekarang apa kita juga harus melakukan hal yang sama? Yaitu bahwa kita akan melakukan yang ditentukan oleh hukum Taurat seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus, seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita mengikuti pelayanan Yesus seperti ketika Yesus melayani bangsa Israel sebagai manusia, ya, yang hidup di dalam daging, manusia yang datang, yang firman yang menjelma menjadi manusia, ya, Mesias, saudaraku, yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Jikalau pelayanan kita dinilai berdasarkan ukuran manusia seperti yang Yesus lakukan ketika dia hidup di bumi ini, berarti saudaraku, kita harus melakukan seluruh hukum Taurat lagi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi orang yang ada di dalam Yesus Kristus saat ini, dikatakan apa? Bersunat atau tidak bersunat tidak punya arti apa-apa, tidak penting, saudaraku. Ya, tetapi hanya oleh karena iman yang bekerja oleh kasih Kristus yang sempurna, iman kepada kasih karunia Allah, itulah yang diperhitungkan oleh Allah saat ini, saudara-saudaraku. Bukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bukan amal dan segala kebaikan yang manusia pikir bahwa itu adalah cara mendekati Allah saat ini. Saudara-saudaraku, cara untuk berkenan kepada Tuhan saat ini adalah dengan perbuatan-perbuatan baik manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Saudaraku, karena itu adalah merupakan cara hidup, ya, menurut daging yang dituntun oleh hukum Taurat. Karena Yesus hidup di bawah
kehidupan secara daging, Dia firman yang datang sebagai manusia yang hidup secara daging, maka Yesus Kristus harus menunjukkan kesempurnaan kemanusiaannya menuruti perintah-perintah Allah, yaitu hukum Taurat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selama pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ya, tidak pernah murid-murid Yesus, tidak pernah Petrus, ya, Yohanes, Yakobus, ya, Thomas, ya, Bartolomeus, mereka tidak pernah memberitakan kepada bangsa Israel bahwa Yesus telah mati mengampuni segala dosa mereka. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada catatan, tidak ada tertulis ya bahwa 12 murid Yesus memberitakan tentang salib. Ada enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, sebagai jalan keselamatan bagi manusia. Ada Bapak Ibu Saudara? Mana buktinya? Tidak ada saudaraku. Ya, bahwa murid-murid Yesus Kristus, 12 muridnya, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ya, mulai dari Yohanes Pembaptis, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Itu yang diberitakan. Itu Injilnya, Injil kerajaan sorga namanya. Sudah saudaraku. Sedangkan Injil kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus yang diterimanya, ya, dari Yesus yang sudah dipermuliakan di surga untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain, saudara-saudaraku, ya, bukanlah Injil pertobatan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Tidak ada orang yang diselamatkan dengan mempercayai berita seperti itu sekarang ini. Meskipun itu adalah kebenaran Allah, tapi kebenaran Allah menurut Injil kerajaan yang hidup di bawah hukum Taurat dan ditujukan kepada bangsa Israel. Sedangkan saat ini adalah berita tentang kasih karunia Allah, tentang Injil kasih karunia Allah, yaitu berbicara tentang Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan oleh kasih-Nya yang sempurna, ya. Bapak Ibu Saudaraku, telah dinyatakan bahwa setiap orang yang percaya saat ini, saudaraku, pasti diselamatkan dan diterima sebagai anggota tubuh Kristus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, dijamin pasti selamat satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ada orang saat ini mengatakan, ya, saudara bisa ya lihat di medsos, bisa melihat di YouTube, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang mengajarkan cara menerima Yesus Kristus saat ini adalah membuka hati, mengundang Yesus masuk ke dalam hati adalah cara supaya diselamatkan. Lalu berdoa, Tuhan Yesus, ya, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah ke dalam hati saya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan berita Injil keselamatan saat ini. Bukan seperti itu cara kita untuk memberikan harapan yang benar di dalam pengenalan akan Yesus Kristus saat ini. Ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah ke dalam hati saya. Bertahtalah di dalam hati saya sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu cara penginjilan yang keliru. Ya, itu adalah cara pemberitaan Injil yang keliru Bapak Ibu Saudaraku. Karena menurut Injil kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, dan kamu harus mengingat Injil yang sudah kusampaikan kepadamu, di mana kamu berdiri teguh di atasnya, bahwa Yesus Kristus telah mati untuk mengampuni segala dosa kita, dan bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga untuk mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita lihat bahwa betapa banyaknya orang saat ini yang mengaku menjadi pengikut Yesus Kristus, tapi dia sendiri belum tersentuh
belum mengerti dengan apa yang namanya Injil kasih karunia yang menyelamatkan. Itulah sebabnya tugas saudara dan saya untuk menyampaikan, membukakan rahasia ini kepada banyak orang yang saat ini, saudara-saudaraku, sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, betapa pentingnya pelayanan kita Bapak Ibu Saudaraku, amin. Dan ini adalah bukan pelayanan yang didasarkan pada keinginan kita sendiri, bukan pelayanan yang didasarkan pada perbuatan-perbuatan kita sendiri, dan bukan pelayanan yang didasarkan pada program-program gereja kita sendiri. Dan ini bukan pelayanan yang kita lakukan berdasarkan motivasi-motivasi duniawi. Dan ini bukan pelayanan yang didasarkan pada keterikatan pada hukum Taurat. Tapi ini adalah pelayanan yang kita lakukan yang didasarkan pada kasih karunia Allah yang sempurna. Bahwa sekarang kita tidak hidup di bawah kuasa dosa lagi, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kuasa kasih karunia Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi begitu banyak hal yang perlu kita jelaskan, saudara-saudaraku, kepada semua orang yang saat ini masih berada di level Roma 10 ayat 1 sampai 3, sungguh-sungguh giat untuk Allah, untuk Yesus Kristus, tetapi tanpa pengertian yang benar. Atau seperti yang ada di Matius pasal 7, yang suatu saat mereka akan komplain, mereka akan mengeluh, dan mereka akan protes kepada Yesus Kristus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, telah mengusir setan demi namamu, melakukan banyak tanda-tanda mujizat demi namamu, dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata di ujung sana, dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah, menjauhlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena mereka tidak mengenal kasih karunia Allah, mereka tidak mengerti tentang salib Kristus, makna daripada pengorbanan Yesus Kristus, saat ini telah diperkecil oleh mereka karena mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Dan sementara hidup di bawah hukum Taurat adalah hidup mendapatkan pengampunan karena usaha dan perbuatan. Ampunilah orang lain sebagaimana kamu, dikatakan, jika kamu tidak mengampuni dosa orang lain, maka dosamu tidak diampuni Bapamu yang di surga. Kalau kamu mengampuni orang lain, barulah Allah mengampuni kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau sistem pengampunan berdasarkan doa yang disampaikan seperti itu, menunjukkan bahwa orang itu belum hidup di dalam kasih karunia Allah sepenuhnya. Karena orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah yang sepenuhnya adalah, ya, ampunilah orang yang bersalah kepadamu seperti sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Amin. Selalu di depan Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia itu yang sempurna itu, barulah kita melakukan, ya, apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan supaya kita berkenan kepada Tuhan, kita harus di depan melakukan terlebih dahulu. Tidak begitu Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah sistem, ya, melayani berdasarkan hukum Taurat. Jika kamu tidak melakukan ini, maka kamu akan begini. Saudaraku, jika maka itu bukan sistem pelayanan yang dikerjakan oleh Allah saat ini melalui kasih karunia-Nya. Itu adalah cara menurut hukum Taurat, saudara-saudaraku. Sedangkan saat ini kita mempunyai sistem pelayanan saat ini adalah karena kita telah menerima kasih karunia Allah, maka kita, ya, bersyukur dengan senang hati. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus melakukan pelayanan kita dengan sukacita dan damai sejahtera, oleh karena kita sudah dibenarkan oleh Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dia telah mengampuni kita, menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya, dan memeteraikan kita, hidup kita dengan Roh Kudus, dan menjamin
segala sesuatu yang disediakan oleh Allah sampai hari penebusan seluruhnya, di mana nanti Yesus Kristus datang untuk mengubah tubuh kita, ya, menjadi dengan tubuh yang baru. Tubuh yang lama dilepaskan dan dikenakan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, sama seperti tubuh Yesus Kristus yang telah bangkit dan tidak akan mengalami kematian lagi. Seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita dipelihara oleh Yesus Kristus, dijamin oleh janji Allah untuk selama-lamanya, dan tidak ada keraguan untuk hal itu. Maka saudara-saudaraku, pelayanan yang kita lakukan saat ini, pelayanan berdasarkan kasih karunia Allah, adalah pelayanan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya saudara-saudara dan saya selalu termotivasi, saudaraku, kita harus menggunakan kemerdekaan kita di dalam Kristus untuk melayani dan bukan hanya untuk dilayani. Amin. Saudara dan saya mempunyai kekuatan, ya, mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha dan perbuatan atau kebaikan atau kepintaran kita, tetapi karena kita bersandar kepada kuat kasih karunia Allah, kita dimampukan untuk menyatakan kebaikan Allah di dalam Kristus Yesus, memberitakan berita kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang, bahwa saat ini keselamatan, kepastian masuk surga dikaruniakan oleh Allah adalah hanya melalui iman, bukan karena usaha dan perbuatan-perbuatan, bukan karena amal, bukan karena kebaikan-kebaikan manusia, bukan karena ketaatan-ketaatan manusia, dan bukan karena kesungguhan-kesungguhan apa yang dilakukan oleh manusia, tetapi oleh karena kesungguhan dan ketaatan Yesus Kristus yang telah dilakukannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, satu kali untuk selama-lamanya, cukup bagi kita. Kasih karunia Allah kita terima dengan cuma-cuma saat ini, dan kita bagikan kepada semua orang. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Allah kita, Bapa kita di surga, bahwa saat ini saudara dan saya ditempatkan di posisi yang mulia, di posisi yang paling sempurna. Di dalam kasih karunia Allah ini kita berdiri teguh, dan itu sebabnya Paulus mengatakan bersunat atau tidak bersunat tidak penting, karena program Allah saat ini adalah program kasih karunia bagi bangsa-bangsa lain, dan berdasarkan kasih karunia-Nya lah kita memperoleh pelayanan ini, bukan berdasarkan hukum Taurat dan bukan berdasarkan perjanjian Allah kepada bangsa Israel, saudara-saudaraku. Karena perjanjian Allah dengan bangsa Israel itu tidak bisa lepas daripada hukum sunat, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu adalah perjanjian Allah yang dilakukan di bawah perintah-perintah hukum Taurat juga. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita sangat bersyukur sebab hidup kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa hukum Taurat, dan dari kuasa hukum maut, supaya kita merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersemangat terus memberitakan kabar baik ini kepada semua orang, supaya makin banyak orang terberkati dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, dan sukacita yang besar, berkat yang besar mencukupkan apa yang kita perlukan. Kita tetap bisa berdiri teguh untuk menyatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sungguh baik bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau membukakan lagi kepada kami rahasia-rahasia firman-Mu, supaya fokus pelayanan kami, perhatian kami tidak terpecah belah, tetapi fokus utuh kepada pengharapan yang sempurna yang telah Engkau karuniakan, Engkau bukakan di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami mempunyai segala sesuatu yang kami perlukan, mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani yang ada di dalam surga, yang terbaik, yang paling mulia, yang paling berharga,
yang paling membawa sukacita dan damai sejahtera yang kami peroleh hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kasih karunia ini dan kami merasa sangat terberkati di dalam kasih karunia Tuhan ini. Kami bahagia untuk selama-lamanya. Kami rindu membagikan berita kabar baik ini kepada semua orang. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang dengan tekun mengambil bagian di dalam kerinduan bersama untuk terus diperlengkapi oleh firman Allah, supaya hidup kami dipakai oleh Tuhan secara konsisten. Kami bisa menyampaikan kebaikan-Mu pada semua orang tanpa rasa takut dan gentar, tetapi dipenuhi dengan kebijaksanaan dari Tuhan dan keberanian dari Tuhan, supaya apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami tidak akan pernah menjadi sia-sia lagi, sebab Engkaulah yang menyediakan upah yang besar bagi setiap orang-orang kudus-Mu, bagi kami yang selalu setia kepada kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa kami di surga. Haleluya, amin. Amin, terima kasih saudara-saudaraku, sangat luar biasa. Ya, di pagi hari ini, ya bersyukur sekali. Saudaraku, selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya. Kita akan ketemu lagi di hari Senin yang akan datang. Tapi besok kita akan bertemu dulu di dalam pertemuan ibadah kita, ibadah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Amin. Ya, amin, saudaraku. Amin. Terima kasih, Pak Carlos. Ya, terima kasih.